Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak, hari ini kita akan belajar SKI, yaitu metode dakwah Sunan Ampel. Kemarin kita sudah bahas tentang aktivitas Sunan Ampel. Nah, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari barokah, bermanfaat, dan kalian semua diberikan kesuksesan di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Doa selesai. Silahkan dibuka paketnya halaman 20 sampai dengan 23. Nah, di situ bisa digarisbawahin ataupun dicatat ataupun dirangkum yang sekiranya pentingnya. Nah, oke, kita mulai metode dakwah Sunan Ampel. Nah, seperti kita ketahui, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ya, ini beliau diutus oleh Kertawijaya, ya, untuk mendidik kemerosotan akhlak yang ada di Pulau Jawa, ya, wabil khusus di Tanah Ampel, ya. Nah, di sini Sunan Ampel bukan hanya bangsawan saja yang jadi santrinya, tapi bahkan rakyat jelata pun menjadi murid dari Sunan Ampel. Nah, di sini Sunan Ampel memiliki toleransi yang sangat tinggi, sehingga beliau itu terkenal, ya. Santri-santrinya itu tidak dipaksa untuk bermazhab satu, mazhab Syafi'i maupun Hanafi, Maliki, dan yang lainnya boleh dianut oleh santrinya. Yang penting selama tidak saling kontroversi sama yang lain, ya, tidak membuat kekacauan. Nah, begitulah saking bijaknya Sunan Ampel. Nah, karena saking bijaknya beliau itu sehingga beliau disebut, sebutannya Sunan Ampel, yang mana terkenal dengan populernya adalah falsafah Mohlimo, ya. Nah, apa itu Mohlimo? Yang pertama, di sini artinya Mohlimo itu artinya apa? Tidak melakukan 5 hal yang tercela. Apa itu? Nah, ini yang terkenal di Sunan Ampel, metode dakwahnya, yaitu Mohlimo itu. 1, yang pertama adalah moh main, tidak main judi atau tidak mau main judi. Nah, karena di Jawa itu dulu merosotnya karena main judi, mabuk, dan sebagainya. Yang kedua apa? Moh ngombe. Itu bahasa Jawa, ya. Moh ngombe itu artinya tidak mau mabuk-mabukan, ya. Yang ketiga apa? Moh maling, tidak mencuri, tidak mau mencuri, ya. Yang keempat, moh madat, tidak mau menghisap candu ataupun narkoba lah, ya, kalau sekarang. Dan yang kelima terakhir adalah moh madon, tidak mau berzina. Nah, falsafah ini yang terkenal di seluruh kalangan masyarakat saat itu di tanah Jawa, sehingga Sunan Ampel itu sangat mudah sekali untuk menyebarkan agama Islam. Nah, di samping itu Sunan Ampel ini juga setelah beliau menikah dengan Nyai Ageng Manila, nah, Sunan Ampel itu dikaruniai anak putra putri yang sekaligus menjadi wali songo. Salah satunya siapa? Yaitu Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim, ya. Yang kedua yaitu Sunan Derajat, ya, atau Raden Qasim. Nah, seorang putrinya Asyikah atau Murtasimah ini dinikahkan dengan muridnya, yaitu Raden Patah. Nah, Raden Patah ini yang akan menjadi sultan pertama di kerajaan Demak nanti, ya. Nah, terus selanjutnya, ya, dua putrinya dan istrinya yang lain, Nyai Karimah, dinikahkan dengan dua muridnya, yakni
Dewi Murtasyah diperisti dengan Sunan Giri, nah Wali Songo juga, dan Dewi Mursimah yang dinikahkan dengan Raden Patah. Nah, Sunan Ampel adalah tipe seorang wali yang dekat dengan para pejabat sehingga beliau sangat mudah untuk menyebarkan agama Islam di kalangan kerajaan maupun di pedesaan juga, karena disegani beliau ya. Bahkan beliau pernah mengajak siapa? Maulana Ishaq menghadap ke Majapahit dengan menceritakan cita-cita luhur dari perjuangan dakwah Islam itu seperti apa. Nah, ternyata Raja Majapahit sangat terharu dengan cita-cita luhur dari Islam itu ya, sehingga Raja Majapahit membolehkan Sunan Ampel ya, ataupun disuruh untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Ampel ya, di Surabaya. Nah, karena kenapa? Karena tapi dengan syarat itu tidak boleh ada paksaan. Nah, seperti itu disyaratkan oleh Sunan Ampel. Nah, alhamdulillah dengan izin dari Raja Majapahit, akhirnya agama Islam di tanah Jawa itu cepat tersebar ya. Cepat tersebar dan banyak warga dari kalangan rakyat maupun bangsawan itu masuk Islam dengan sukarela, tidak ada paksaan. Nah, langkah yang dilakukan salah satunya apa? Yang pertama, yaitu membangun masjid yang pondasinya itu ya, itu bukan 7. Ya, kalau di agama Hindu dulu itu yaitu dengan tangganya itu 7. Nah, tapi setelah itu dirubah oleh Sunan Ampel menjadi 3. Apa maknanya dari sini? Dari filosofi 3 ini, 3 tangga ini artinya apa? Yang pertama yaitu agama Islam itu terdiri dari 3, yaitu iman, ya, Islam dan ihsan. Nah, itu maksud dari filosofi dari tangga yang tadi yang dibuat oleh Sunan Ampel ya, atau berunduk ya. Oke. Nah, Sunan Ampel ini sangat mapan sehingga perkiraan dan strategi dakwah Sunan Ampel ini sangat mapan sehingga di Jawa itu menjadi pusat peradaban, istilahnya tempat penyebaran agama Islam ya. Nah, pusat penyebaran agama Islam dalam waktu yang relatif singkat, sehingga Sunan Ampel itu juga membidangi lahirnya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu menunjuk muridnya yaitu Raden Fatah putra Prabu Brawijaya V atau Raja Majapahit untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 Masehi. Nah, setelah itu berkembanglah Islam di tanah Jawa ya. Dan bahkan beliau itu dengan kerajaannya itu yang besar, sehingga di sini agama Islam itu menyebar seluruh Jawa, bahkan sampai ke Ternate, Tidore dan Bima ya. Nah, Sunan Ampel juga pernah ikut membangun masjid atau mendirikan Masjid Demak yaitu pada tahun 1479. Nah, itu saja metode dakwah dari Sunan Ampel ya. Yang pertama dengan yang terkenal dengan falsafah Molimo, yang kedua membangun masjid ya, terus melahirkan, membidangi di kerajaan Islam, yaitu di kerajaan Islam di kerajaan Demak ya. Ya, itu saja ya Naya, boleh digarisbawahi yang penting-penting. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, minggu depan kita akan lanjut wafatnya Sunan Ampel. Selanjutnya langsung kita ulangan. Silakan anak-anak kerjakan paket dan LKS dulu sebagai latihannya ya, untuk mengingat tazkirah untuk kalian. Oke, mohon maaf kalau ada salah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.